Sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kalau tutup tahun, biasanya tutup pelayanan begini, pena dong ada tarik nafas. Syukure bisa bagi waktu. Amin. Kau memimpin Tuhan. Amin. Bapak saudara orang beriman, setiap orang ketika bekerja, entah itu di kebun, entah itu di sawah, entah itu di atas jalan, entah itu di perkantoran, ataupun dalam melakukan aktivitas apapun juga, salah satu tujuan kita adalah kita berhasil. Kalau berhasil pasti orang bangga. Kalau berhasil pasti orang suka cita. Kalau berhasil pasti orang senang. Kalau berhasil pasti orang bersyukur. Apalagi yang panen jagung tahap kedua 1 ton. Tentunya bahwa itu hanya karena kerja keras dan usaha. Setiap kali kalau begitu ayam berkokok yang ada dalam pikiran adalah sampai sudah untuk kerjanya di kebun, air harus masuk. Yang di sekolah juga demikian. Begitu ayam berkokok semula bangun, ini pagi ini mengajar apa? Dengan tujuan bahwa apa yang kau buat sebentar berhasil. Kerja keras yang kau buat adalah bahwa ketika sampai di tujuan yang kau mau adalah tidak sia-sia. Tentunya Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus tentunya ada dalam satu panggilan pelayanan dan di mana dia merenungkan bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi suatu puncak iman bagi orang percaya. Untuk kemudian melihat bahwa pekerjaan pelayanan yang diberikan untuk tiap-tiap orang harus dilakukan berdasarkan semangat kebangkitan Kristus. Itu puncak benar. Tentunya bahwa ketika kita melakukan pekerjaan kita, ada banyak orang berpikir berhasil, berpikir bisa dapat nama, berpikir bisa cari nama, berpikir bisa dapat ini dan itu. Tetapi tentunya juga bahwa ada orang yang ketika dia melakukan dia punya pekerjaan, dia merasa bahwa ini dia usaha. Jadi kalau ada orang yang bilang, lihat tuh, kalau percaya, kau beta bagaya juga punya usaha, dia pun kerja keras. Rasul Paulus dalam hal ini tentunya bahwa dia tidak memegahkan diri. Dia menyadari benar bahwa tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Karena kasih karunia. Kasih karunia ini diberikan secara cuma-cuma kepada tiap-tiap orang percaya. Kasih karunia untuk melayani dalam rumah tangga. Kalau seorang istri bisa melayani dia pun suami, dia pun anak-anak, bikin segala sesuatu dalam rumah tangga jadi baik, itu dia melayani karena kasih karunia. Bukan semata-mata karena itu tugas istri. Kalau seorang bapak bekerja keras untuk menghidupi dia pun rumah tangga, mensejahterakan dia pun rumah tangga, bukan semata-mata karena memang itu tugas suami. Tetapi dalam hal ini karena kasih karunia Allah yang begitu besar, diberikan secara cuma-cuma. Kalau orang hanya ditidur-tidur kebanyakan itu, so ada kok. Itu orang yang sudah dapat kasih karunia. Tetapi orang yang ketika dia melakukan segala sesuatu, dia merasa bahwa itu kerja keras dan usaha, dan dia tidak mau untuk sia-sia, dia menjadi orang yang merasakan kasih karunia. Ketika kau dipercayakan untuk melayani di tengah-tengah jemaat, itu karena kasih karunia. Bukan karena sekolah teologi, bukan karena kau sekolah tinggi, tetapi karena kasih karunia. Ada orang yang hanya karena pengalaman, karena jadi penatua aku bapak, karena sekolah teologi, bapak jawab sudah pernah tuh pengalaman. Itu kasih karunia. Allah berikan sebagai suatu daya yang luar biasa secara cuma-cuma untuk tiap orang. Rasul Paulus menyadari benar bahwa dia harus melanjutkan pemberitaan melalui itu fase kebangkitan Kristus. Pemberitaan yang begitu luar biasa yang disampaikan. Tetapi dalam hal itu dia menyadari benar, kalau kita masih ada sampai sekarang, itu karena kasih karunia. Kalau masih ada sampai sekarang, pendeta masih berdiri ke bawah begini, itu karena kasih karunia, bukan karena di sekolah pendeta.
Penatua masih setia walaupun kerja di sekolah, tugas kepala sekolah itu terlalu banyak. Bukan hanya urus diri, urus guru begitu banyak urusan sekolah. Belum datang sini, cukup tolong bilang tolong kau jadi penatua. Itu karena kasih karunia. Kita semua diberikan kepercayaan masing-masing oleh Allah tanpa perjuangan. Dan itu karena kasih karunia yang besar. Kita tidak berlelah-lelah, kita tidak membeli, tapi Dia memberikannya dengan jujur. Bapak Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tidak sia-sia artinya bahwa selama ini kau bekerja. Seorang petani dia bekerja keras, seorang tukang dia bekerja keras, seorang ojek dia bekerja keras, seorang guru dia bekerja keras. Bekerja keras. Bekerja dengan kemudian kita tidak mencuri apa yang Tuhan percayakan. Dalam hal ini, kau kerja sungguh-sungguh. Tuhan bilang melayani di sekolah, di kebun, di rumah tangga. Memberikan secara total. Supaya tidak menjadi sia-sia. Karena kalau ketika kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian berkata bilang, ini tahun ini beta gagal. Sudah beruntung. Benar Bapak, kalau betul tanam jagung hibrida tatua itu faktor air, betul. Tetapi kalau Bapak dapat 1 ton, itu bukan kerja yang sia-sia. Tetapi itu kerja yang menghasilkan. Kerja keras. Rasul Paulus mau supaya kasih karunia yang ada dalam dirinya tidak menjadi sia-sia. Karena itu dia lanjutkan dalam bagian ini. Aku telah bekerja lebih keras. Lebih keras, sungguh-sungguh. Komitmen total harus membuahkan hasil. Apa maaf saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman. Benar yang dia bilang adalah bekerja keras. Mempentua waktu, tenaga, pikiran, bagi waktu untuk keluarga, pelayanan sekolah. Itu benar. Tetapi dalam hal ini sebagaimana Rasul Paulus sampaikan, dia telah bekerja keras. Tetapi yang disampaikan dilanjutkan oleh Rasul Paulus, tetapi bukannya kita. Kalau sampai sepanjang 1 tahun pelayanan dalam Rayon 5 bisa berjalan dengan baik, kehidupan persekutuan beriman bisa berjalan dengan baik, maka bukan kita, bukan pendeta, bukan penatua, bukan siapa-siapa, bukan dia. Tetapi yang dimaksudkan adalah karena kasih karunia Allah yang menyertai. Kita berproses 1 tahun. Ada banyak hal sudah dilewati. Berhasil dan tidak. Untung dan malang. Baik dan sudah baik. Kita telah melewati. Yang kita harapkan adalah sempurna menurut kita. Tentunya. Tetapi tentunya bahwa ada saat-saat di mana Tuhan mengizinkan kita untuk berjumpa dengan pergumulan-pergumulan di mana kita tidak bisa melampaui. Supaya di sana kita menyadari benar bahwa kita membutuhkan penyertaan. Dia telah menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Kita sudah hampir berjumpa dengan tahun yang baru. Ini hari tanggal 18. 1-2 hari Sunatan. Kotong semua melewati entah. Tetapi tentunya bahwa karena Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan bagi setiap orang percaya. Kalau tanpa Tuhan menyertai, maka kotong sudah akan berjalan sampai di titik ini. Pasti sebentar kotong cuma mau dengar membentuk kira-kira Rayon 5 ini dia punya ibadah ke mana. Dengar sedikit sekitar. Pasti kotong cuma dengar. Melainkan karena Tuhan menyertai. Tuhan menyertai, kata firman Tuhan, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar. Baik aku maupun mereka. Artinya di sini dia mau omong soal kita, bukan beta atau lu, bukan aku atau kamu. Tetapi yang dia mau omong di sini adalah kita. Untuk kemudian melalui kehidupan kita, melalui kesaksian kita, orang lain juga menjadi percaya. Kalau tahun-tahun lalu dong pemalas ibadah, berkumpul sama kayak ini malam, maka di tahun yang akan datang kotong bisa lebih banyak lagi. Kata ini firman Tuhan,
Demikianlah supaya mereka menjadi percaya. Menjadi percaya. Bapak Maba, saudara orang beriman, kita sudah ada di penghujung perayaan. Malam hari ini, perayaan 5 jemaat menutup pelayanan. Tetapi tentunya bahwa masih ada jiwa-jiwa pelayanan berlanjut. Mampir itu pasti orang minta syukuran. Pasti orang minta untuk doa niat. Masih ada pelayanan-pelayanan lain yang tersisa. Kita menutup pelayanan di malam hari ini. Tetapi sambil kita mengingat akan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Yang Tuhan anugerahkan bagi kita, bagi tiap-tiap orang. Untuk kemudian kita boleh berjumpa dengan akhir pelayanan. Tentunya bahwa yang kotong harapkan adalah semua hasil sempurna. Tetapi tentunya juga bahwa Tuhan tahu kotong pun cari lelah. Tuhan tahu kotong bekerja keras. Dan kotong melihat benar-benar bahwa semua pekerjaan tidak sia-sia. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk kita melewati. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa bersifat kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.